Om Swastiastu. Pemirsa, saya sekarang ada di Banjar Tengah, Desa Punggul, Kecamatan Nabian Semal, Badung. Di sini ada lokasi yang sangat menarik terkait dengan pengolahan sampah. Kita tahu bahwa sampah ini memang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar masyarakat karena memang masih banyak timbunan sampah di masyarakat yang belum terselesaikan. Namun di Desa Punggul ini ada tempat pembuangan sampah, yakni Punggul Hijau. Luar biasa, sampah-sampah masyarakat itu habis diselesaikan di tempat ini dan desa ini menjadi betul-betul bersih. Bahkan ini menjadi proyek percontohan dari sejumlah desa yang ada di Bali. Nah, seperti apa proses pengolahan sampah di Desa Punggul Hijau ini? Berikut kita lihat liputannya. Awal mula perjalanan ini adalah kami melihat bagaimana ke depan sampah ini biar bisa kita tuntaskan di desa. Karena moto kita adalah sampah desa, tuntas di desa. Jadi dalam perjalanan suka duka ada. Pertama yang menjadi kendala kita adalah saat mengedukasi warga, memberikan saran jangan buang sampah di tempat A, jangan buang sampah di tempat B. Namun kita harus siap, kalau tidak boleh di sana harusnya di mana? Nah, berarti yang harus kita siapkan adalah fasilitas di mana sampah itu diolah. Kalau tidak menyiapkan fasilitas, ya mubazir, kita melarang sedangkan tempat kita tidak siapkan. Makanya dibangunlah TPS 3R Punggul Hijau di Punggul ini. Nah, itu konsep awalnya kita memanfaatkan Yayasan Punggul Hijau yang ada, karena beliau bergerak di bidang pengelolaan sampah, beliau adalah pecinta lingkungan, kita bekerja sama dengan beliau. Termasuk kerjasama lahan yang kita gunakan sekarang ini. Di mana tempat ini adalah kerjasama mutualisme. Yayasan menyiapkan lahan, kita menyiapkan sarana prasarana semua yang ada di sini. Kemudian ada perjanjian kerjasama yang kita bangun, yakni antara BUMDes dengan Yayasan Punggul Hijau. Nah, dalam perjalanan ini tidak sekali kita lakukan, ini bertahap. Mulai dari pengelolaan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, termasuk sampah residu dan plastik yang sering menjadi masalah. Pengolahan sampah ini berdiri tahun 2018. Kenapa? Karena memang di Bali pada saat itu digempur dengan beraneka ragam sampah, yang mana sampah ini kita mencoba membuat bagaimana si sampah ini dibuat dengan sinergi. Di tempat pengolahan sampah ada warung makan. Karena membuat pengolahan sampah, begitu bilang pengolahan sampah, masyarakat sudah akan ketakutan. Kenapa? Kenapa takut? Karena bau sampah. Nah, dengan teknologi yang kami miliki, kami mencoba bekerja sama dengan BUMDes. Akhirnya terciptalah gedung ini. Bagaimana sampah itu diolah sesuai dengan sesuai dengan fungsinya. Kalau organik ya organik, kalau plastik ya plastik. Pola kita adalah setelah dibangunnya TPS 3R ini sebagai sarana di mana masyarakat sampahnya akan kita proses tuntas. Yang terpenting adalah bagaimana menuntaskan sampah dari sumbernya. Sumber yang dimaksud adalah contoh rumah tangga. Yang menjadi masalah besar dalam sampah biasanya dalam keseharian adalah sampah dapur. Kalau ini tidak kita tuntaskan, berarti sampah tetap akan bermasalah. Sehingga kita munculkan inovasi desa ini, kita buat tong edan namanya. Di mana tong edan itu adalah sebuah gentong yang kita proses dalamnya dengan reparasi, kemudian dengan sentuhan tangan, diisi pipa, kemudian saringan dan sebagainya. Caranya, polanya sederhana sekali. Sisa sayur, sisa daging, sisa apapun hasil masakan kecuali plastik. Nah, kita masukkan ke tong edan, kemudian disemprot dengan cairan liang.
tutup. Terus perlakuannya begitu. Setiap hari habis masak, buangan itu masuk ke tong edan. Kemudian semprot cairan liang, tutup. Dijamin tidak ada bau sama sekali. Nah, sehingga ibu-ibu pulang kantor ya sudah, dapur bersih, tidak berbau. Nah, manfaat daripada tong edan ini ada 2 pupuk yang kita dapatkan di situ. 1 pupuk padat, 1 pupuk cair. Di mana pupuk cair itu bisa dilihat di bagian bawah kita isi pengukur kayak sejenis sejenis selang yang kita pasang untuk mengukur seberapa tinggi sudah pupuk cair yang ada di dalam tong ini. Nanti kita lihat aja di sana. Sehingga begitu kelihatan ada pupuk cair sudah banyak, kita tinggal tarik tuang. Di mana pupuk cair ini sudah langsung bisa dimanfaatkan menyiram tanaman pekarangan. Dan itu sudah dilakukan di rumah tangga di semua rumah yang ada di Punggul. Kemudian pupuk padatnya di tong edan bagian bawah itu ada pintu. Nah, buka pintu itu, pupuk yang sudah lama dimasukkan di sana pasti bagian bawah. Nah, ini sudah jadi pupuk, kita ambil aja dari pintu bawah. Sedangkan yang masih baru, pupuk yang baru dibuang paling di bagian atas, dia akan turun. Begitu ambil bawah, yang di atas turun lagi dan seterusnya. Ambillah yang sudah jadi pupuk. Pupuk padat ini pun kita manfaatkan untuk memupuk tanaman pekarangan. Sedangkan di luar dapur, di rumah, kita siapkan 2 tempat sampah yang kita bagikan ke semua warga. Termasuk warung-warung kita bagikan 2 tempat sampah. Di mana bahannya adalah pegangannya besi, sedangkan tempat nampung sampahnya dari kantong beras atau sering disebut kampil. Nah, sampah plastik khusus tong satunya. Sampah non plastik satunya lagi yang organik. Nah, inilah yang kita sering ambil oleh tenaga kebersihan yang kita punya di desa. Plastik ini kita kelola di sini di TPS 3R, kita jadikan barang-barang yang bermanfaat seperti souvenir, kemudian untuk cindera mata dan yang lainnya, dan sudah terbukti kita sudah lakukan proses ini sampai lebih dari 2 tahun. Untuk plastik kita siapkan beberapa mesin, ya, ada opennya, ada ribbonnya, ada pelurisis. Nah, sampah-sampah yang kita olah di sini adalah sampah-sampah desa, utamanya yang tidak laku. Artinya label minuman, pembungkus ciki, citato, termasuk pakaian-pakaian yang tidak bisa diambil oleh pemulung atau tidak laku, akhirnya dikumpulkan di sini, kita olah dijadikan tepung. Ya, setelah dijadikan tepung, kita olah kembali, kita buatkan beberapa barang yang diperlukan oleh masyarakat. Di antaranya bisa untuk paving block, bisa untuk souvenir, bisa untuk gantungan kunci, apa saja bisa. Nah, dalam perjalanan inilah kami merasa nyaman sekali. Tatkala kami butuh souvenir, tatkala kami butuh cindera mata, jika ada tamu kunjungan yang sampai saat ini kan terus kunjungan ke Punggul itu banyak sekali. Nah, souvenir inilah kita beli di sini. Jadi dari olahan plastik yang ada, yang dulunya tidak dimanfaatkan, sekarang dimanfaatkan benar-benar, yang punya nilai ekonomis. Yang organiknya pun sama. Jadi untuk memupuk tanaman di lingkungan desa, kita semua ngambil melalui TPS 3R ini. Nah, adapun kegiatan yang kami lakukan ini, kalau di dapur sudah tuntas, kemudian di pekarangan rumah sudah tuntas, kita tinggal menuntaskan yang di fasilitas umum saja. Nah, sehingga tenaga kebersihan kami sudah berpola semuanya, tidak ragu-ragu lagi yang mana harus dikerjakan. Mereka sudah tahu pasti, oh ini sekarang, dan seterusnya. Sehingga benar-benar sampah bisa kita tuntaskan. Nah, harapan kami dari Punggul Ijo, kalau mau membuat tempat pengolahan sampah, tentunya perlu diperhitungkan sistem kerjanya. Ya, bagaimana sistem kerja pengolahan organiknya, kayak apa cara kerjanya, itu yang perlu perlu dipelajari, bukan sekedar untuk membuat. Kadang kan mereka buat tempat pengolahan sampah, gedungnya jadi tapi tidak ada orang, karena perlu dilatih, ya. Karena begitu bilang sampah, kadang kan baunya bau tidak sedap. Tetapi kalau teknologi kita sudah gabung dengan teori yang ada, sampah tidak akan bermasalah. Karena konsep yang dibangun oleh kepala desa, sambut mata, bagaimana sampah itu selesai di desa dengan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuai dengan himbauan baik dari pemerintah Kabupaten Badung, begitu juga peraturan Gubernur Bali,
berkaitan ke sampah berbasis sumber, ya kami setuju sekali. Karena pola itu sudah kami lakukan, cuman bahasanya sedikit berbeda. Kalau di Provinsi Bali instruksinya sampah berbasis sumber. Nah, kalau kita di sini sampah desa tuntas di desa. Nah, itu kayaknya sudah mengena sekali. Jadi, di mana sumber sampah itu, di situ kita tuntaskan. Sama dengan kita di Punggul ini, sampah kita tidak pakai mencemari desa lain. Dan desa lain pun tidak boleh mencemari sampahnya ke desa kita. Sehingga konsep inilah, kalau semua desa melakukan hal yang sama, saya yakin tidak akan ada permasalahan di bidang sampah ini. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pengolahan sampah yang ada di Punggul Hijau ini. Luar biasa dengan Pak Gusti Nyoman Jelantik tadi. Bagaimana sebagai seorang inisiator mencoba mengolah sampah bekerja sama dengan desa dan sampah ini habis. Jadi kalau kita bayangkan ketika kita masuk ke lokasi ini tentu bau, kemudian sampah berserakan, tapi ketika masuk di sini ini persis seperti kafe, restoran, bahkan ada restoran, bahkan ada villa di sebelahnya. Luar biasa, bisa memberikan inspirasi bagi kita bahwa sampah itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Jadi tidak perlu lagi ke luar desa, sehingga apabila ini semua bersama-sama untuk komitmen menyelesaikan sampah di tingkat desa, itu semua bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan inspirasi sekaligus informasi bahwa kita harus perang terhadap sampah dimulai dari rumah tangga, dari desa, kemudian diselesaikan di situ. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informasi, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.